tajam, alisnya tegas, rahangnya terlihat ganas, dadanya berdegup dengan kencang, matanya ingin memakan seseorang. Dan ketika bertemu dengan orang ini, semua orang pasti ketakutan. Di tangan sebelah kanan memegang pedang yang terkena sinar akan berkilau-kilau. Dialah Umar bin Khattab. Keluar Umar dengan menggunakan baju zirahnya, dan saat ketemu dengan orang, Umar pakai baju perang, sembunyi, delik. Hati-hati dibunuh sama Umar. Semua orang pasti ketakutan jika Umar sudah membawa pedangnya. Umar berjalan dengan dada bergemuruh, ingin menemui satu orang saja dari mereka. Ketika dia berjalan, di tengah perjalanan dia dihadang oleh seseorang. Umar, kau hendak kemana? Aku mau ketemu sama Muhammad. Kau tahu di mana dia? Tunggu. Kau mau apa ketemu sama Rasulullah? Aku mau membunuh Muhammad. Gara-gara dia, Makkah jadi geger. Anak kehilangan orang tuanya, budak-budak dibebaskan. Tidak ada orang miskin yang menurut sama orang kaya. Berhala-berhala mulai ditinggalkan. Gara-gara satu orang ini, Makkah jadi kacau balau. Aku tidak suka. Kau tahu di mana dia? Tunggu Umar, tunggu. Apa kau tidak tahu kalau adikmu Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id sudah masuk ke dalam Islam? Jangan mengada-ngada kau. Jika kamu berbohong, kau yang akan terbunuh. Umar semakin marah, dadanya berdegup, matanya semakin memerah. Jika kau tidak percaya wahai Umar, silakan datang ke rumah Fatimah. Jika kamu yang berbohong, pedangku yang akan memenggal kepalamu. Dengan dicekik, si orang tadi sudah pasrah banget. Iya Umar, kau boleh membunuhku. Jika omonganku tidak betul, silakan kau ke rumah adikmu. Dilepas cengkeramannya, Umar setengah berlari menuju ke rumah Fatimah. Fatimah! Ya Fatimah, buka pintunya. Karena digedor, dari dalam rumah Fatimah ada suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Ada Habab bin Amr, dia seorang mantan budak, guru Al-Quran dari Sa'id dan Fatimah. Karena tahu Umar datang, Habab disembunyikan di dalam kamar supaya tidak dibunuh. Sa'id sang suami yang sedang belajar Al-Quran belum sempat menyembunyikan gulungan di bawah ranjang, pintunya didobrak oleh Umar. Jatuh pintunya, Umar masuk mendapati Sa'id sedang menyembunyikan sesuatu. Sa'id lehernya ditekan dan ditarik. Apa yang kau baca? Tunjukkan aku. Sa'id tetap membela dirinya dan tangan Umar yang ketat memukuli Sa'id sampai hampir pingsan. Dada Sa'id, perut Sa'id tidak lepas juga dipukul. Fatimah sang istri melihat suaminya dipukul, dia langsung berteriak, "Kakak, jangan pukul suamiku." Fatimah yang mendekat tanpa sengaja dipukul oleh Umar. Karena pukulannya tidak sengaja, karena saking kuatnya bibir Fatimah berdarah. Fatimah terjatuh sambil menangis karena dia kesakitan. Seorang kakak yang melihat adiknya sudah terluka karena kakaknya, Umar mulai turun emosinya. Fatimah, kau terkena pukulanku, kau tidak apa-apa, Dik. Singkirkan tanganmu, kakak. Kau sudah menyakitiku. Mau apa kamu? Wahai Fatimah, aku dengarmu masuk ke dalam Islam. Apa betul, Fatimah? Ya, aku dan suamiku sudah masuk
masuk ke dalam Islam. Kenapa? Aku mengikuti ajaran yang betul. Kalau begitu, tunjukkan aku apa yang kau baca tadi, Fatimah. Tidak, Kak. Kau masih najis. Silakan kau pulang dan mandi dahulu. Seorang kakak yang ternyata sudah lembut hatinya pulang menuruti kata-kata Fatimah, mandi, tapi tanpa sadar dia tetap membawa pedang. Jalan lagi ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Umar terduduk dan meminta gulungan Al-Quran. Mana? Tunjukkan aku di mana. Aku ingin membacanya. Diberikan oleh Fatimah dan dibaca surat Taha 1 sampai 14. Taha anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hati Umar semakin bergemuruh sampai di ayat ke-14. Maka Umar berkaca-kaca, seakan-akan bendera mau jatuh. Ditahan oleh Umar. Mendengar Umar membaca Al-Quran, hafal yang dari dalam kamar mulai keluar tanpa rasa takut sama sekali. Wahai Umar, apa kau mau ketemu sama Rasulullah? Kau haba? Ya, aku haba. Tunjukkan aku di mana tempat Muhammad. Aku ingin bertemu. Karena haba tahu kalau Umar sudah mendapatkan hidayah, diantarkan ke sebuah tempat. Mereka berjalan berdua sampai di sebuah tempat rumahnya kecil, 2 lantai. Lantai yang atas ada seorang petugas yang akan mengawasi orang yang mendekat ke rumah itu. Rumah itu tempat sahabat-sahabat Rasulullah berkumpul untuk belajar dan untuk mendengar kajian dari Rasulullah. Rumah itu bernama Baitul Arqam. Dilihat dari kejauhan ada hamba bersama Umar. Di atas sudah berteriak, "Hamba ditawan Umar, hamba ditawan Umar, gawat, gawat." Di bawah sudah heboh. Ada Hamzah, ada Abu Bakar, ada Ali dan Rasulullah. Mereka pun sudah mulai bersiap-siap. Biarkan mereka masuk. Sampai di depan pintu, Umar menggedor pintunya. Muhammad, ya Muhammad. Seorang paman yang bernama Hamzah, dia membuka pintunya. Dengan tubuhnya yang kekar, dia melindungi rumah itu dan Rasulullah yang ada di dalamnya, mencegah Umar untuk masuk. Dipeganginya Umar dan Rasulullah menyuruh menyingkir. Wahai pamanku Hamzah, silakan menyingkir dulu. Umar masuklah. Umar masuk, dipegang bahunya oleh Rasulullah, diguncangkan, dan Rasulullah bertanya, apakah hidayah Allah belum datang kepadamu, wahai Umar? Sampai Umar terjatuh di lantai dengan kedua lututnya, kepalanya tertutup. Rasulullah mengguncang lagi badan Umar dan berkata, apakah hidayah Allah belum turun kepadamu, wahai Umar? Sejak detik itu mulut Umar terbuka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang yang di dalam Baitul Arqam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Semuanya berpelukan dan mereka semua bangga ada seorang Umar yang masuk ke dalam Islam. Rasulullah ikut terharu, mata Umar berkaca-kaca dan sampai meneteskan air mata. Tangan kanan Rasulullah didekatkan lebih dekat dan menepuk dada Umar sebanyak 3 kali. Rasulullah mengangkatnya berdiri, Umar dipeluknya sahabat barunya itu, dan Umar pun masuk ke dalam Islam. Hatinya lembut karena Al-Quran. Suatu ketika Umar yang sudah mendapatkan keislamannya, dia membayar kesalahannya dengan selalu beribadah dan melakukan salat
ayat tentang neraka. Suatu saat dia bertanya kepada Habab, "Wahai Habab, apa yang kau rasakan saat kau masuk ke dalam Islam?" Kau tanya pada Umar, "Aku seorang budak. Aku pernah dibuatkan majikanku baju besi, disuruh dipakainya baju besi itu, dan badanku diseret ke tengah padang pasir yang teriknya sangat menyengat sampai aku kepanasan dan kulitku melepuh. Tidak sampai di situ, wahai Umar, dibukalah baju Habab al-Aman, kemudian ditunjukkanlah bahwa majikanku telah menusuk punggungku dengan besi yang sangat panas." Habab meninggal dalam kondisi syahid di usia 37 tahun. Umar menangis mendengar cerita Habab dan akan terus teringat bahwa kesalahan Umar tidak cukup dibayar hanya satu kebaikan. Sampai meninggal, Umar terus membela Al-Quran dan membela Rasulullah. Siapa di sini yang ingin seperti Umar? Siapa di sini yang rindu sama Rasulullah? Siapa yang ingin mencium Rasulullah, tangan Rasulullah? Iya, itu apa maginya meleok-meleok. Oke. Kita ibaratkan rukun iman, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nomor 2 apa tadi? Sholat. Kalau ini seumpama puzzle kayu, kalau nomor 2 diambil, gimana? Jatuh. Berarti kalau Ramadan, di bulan Ramadan kalian cuma puasa tapi nggak sholat, apa yang terjadi? Hilang, rusak semua pahalanya. Tabarakallahu fikum. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah, nanti silakan boleh ditulis, boleh diceritakan ke orang tuanya, boleh diceritakan ke teman-temannya, boleh diceritakan ke saudara-saudaranya bahwa kita punya idola. Selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat-sahabatnya. Oke, baik, sampai di sini dulu kami kan. Teman-teman jangan lupa ketika di bulan Ramadan ini, di malam terakhir, ingat Ramadan mau pergi, Ramadan sudah siap-siap mau pergi. Dia sedang packing, Ramadan sudah mulai packing barang-barangnya, sudah mulai goodbye. Jangan sampai kita ketinggalan Ramadan sia-sia. Ingat tadi rukun Islam yang kedua apa? Berarti orang puasa harus sholat supaya tidak rusak amalan lainnya. Oke, Kak Rika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.